Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak asing lagi di telinga kita istilah kata gelojoh. Gelojoh berarti rakus, lahap, suka makan banyak, dan lain-lain. Bisa kita pahami juga bahwa gelojoh itu adalah sebuah sifat yang ada dalam diri manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ada. Menginginkan lebih, menginginkan agar terus merasakan, tidak pernah merasa kenyang dengan apa yang sudah pernah ia nikmati. Ia selalu menginginkan lebih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari Minggu Prapaskah keempat ini mengisahkan kepada kita 3 sikap. Terdapat 3 tokoh dengan 3 sikap yang berbeda-beda. Di dalamnya ada anak bungsu, ada anak sulung, dan satu lagi ada ayahnya. Dikisahkan bahwa anak bungsu meminta kepada ayahnya segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, segala sesuatu yang menjadi hak warisannya. Dan ayahnya membagikan apa yang menjadi hak anak sulung, demikiannya juga ia bagikan kepada anak bungsu apa yang menjadi hak miliknya. Setelah menerima kepemilikannya masing-masing, anak bungsu tersebut menjual semua harta miliknya dan hasilnya ia habiskan untuk berfoya-foya. Para saudara, anak bungsu menunjukkan sebuah sikap gelojoh. Mungkin ia rakus, mungkin ia pelahap, mungkin ia kurang bersyukur dengan segala sesuatu yang selama ini telah diberikan oleh ayahnya, sehingga ia meminta lebih. Dalam beberapa saat kemudian dikisahkan bahwa kelaparan melanda daerah tersebut, sehingga anak bungsu tersebut melarat. Tetapi dengan kesadarannya, ia menyadari keberadaan saat itu, maka si bungsu itu bangkit dari keadaannya dan kembali ke bapaknya. Ia kembali ke bapaknya dan ia memohon ampun dan meminta untuk menjadi upahan bapaknya. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan juga dikisahkan sikap ayah yang menunjukkan sikap penuh belas kasih. Ia menerima kedatangan anaknya. Ia mau mengampuni karena yang hilang telah kembali. Ia menyadari bahwa itu anaknya. Ia melihat bahwa yang mati mau untuk bangkit kembali. Sikap ayah menunjukkan mau menerima orang yang telah berdosa dan mau untuk berbalik dari keadaan yang berdosa menjadi keadaan yang suci, menjadi keadaan yang baik. Sedangkan dari anak sulung sendiri dikisahkan bahwa ia tetap bekerja dan tidak menghabiskan harta miliknya. Ia bekerja sebagaimana biasanya. Ia menunjukkan sikap taat kepada bapaknya. Tetapi di balik dari ketaatannya selama ini, sikap anak sulung tersebut tersimpan rasa kecewa terhadap ayahnya. Karena ayahnya menyambut kedatangan anaknya dengan bersuka cita, dengan berpesta pora. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketiga tokoh kita diajak untuk mau berbelas kasih seperti yang ditunjukkan oleh sang ayah. Mau menerima kembali mereka yang mau bertobat, mereka yang mau kembali pada jalan yang benar. Sekalipun telah berbuat yang tidak sesuai kehendak Bapa sebelumnya, kita juga belajar dari anak bungsu
bahwa setelah jatuh dalam keadaan yang berdosa, kita mau berbalik untuk menjadi pribadi yang baik. Dari anak sulung kita belajar untuk taat tanpa bermaksud negatif di balik dari ketaatan itu. Untuk itu, di masa Prapaskah yang keempat ini, kita diajak untuk bangkit dari keadaan yang tidak baik, bangkit dari kematian kita dan kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah yang maha belas kasih, maha mengampuni, meninggalkan sikap gelojo dalam diri kita. Kita tidak hanya berpusat pada hal-hal material, kita tidak hanya berpusat pada hal-hal sementara, tetapi kita bangkitkan semangat pertobatan. Quid agis prudenter ajas et respice finem. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan bijak dan pertimbangkan hasil akhirnya. Allah Maha Belas Kasih